Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada dua materi lagi minggu ini dan minggu depan. Minggu depan terakhir dan 2 minggu lagi akan ada UPM, ujian pengendalian mutu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada yang memberikan materi hari ini, dipersilakan. Yang lain Oh, dimatikan mood ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelum sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Rinovan Rais, yang selalu setia dari minggu ke minggu selalu hadir, Pak. Cuman hari ini berbeda pakai peci. Itu sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Hendra dengan NIM 202473779028 dan ada Bu Ainun Nurmalia dengan NIM 202473779185 dan yang terakhir ada Bu Desi Afrianti dengan NIM 202473779196. Pada kesempatan kali ini presentasi kita akan membahas tentang pendidikan lintas budaya dalam perspektif politik. Adapun materi yang pertama akan mohon maaf Pak, di luar masih ada gangguan nih. Mohon maaf. Pada pada kesempatan kali ini yang pembicara pertama saya sendiri selaku moderator di sini akan membahas tentang eh, pendidikan. Mohon disimak Bapak Ibu. Pendidikan bagi kehidupan manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Artinya, artinya bahwa selama kita bisa bernafas, selama kita memiliki nyawa, maka kita diwajibkan untuk kolibul ilmi atau mencari ilmu. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi, cita-cita untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Betul sekali bahwa eh, saya sedikit mengingat sejarawan Yahudi, Pak. Dia berbicara bahwa manusia itu adalah animal yang berpikir, di mana dia mampu membuat kelompoknya sendiri, mampu berkembang biak secara pemikiran, mampu mengembangkan sains, cuma di akhir di akhir periode biasanya si manusia ini akan menjadi Tuhan sendiri karena memahami ilmu pendidikan, ilmu atau sains seperti itu. Sehingga pandangan-pandangan atau batasan-batasan dalam dalam berpendidikan atau dalam pendidikan harus ada yang namanya unsur keagamaan untuk membatasi kita menjadi Tuhan sendiri seperti itu. Itu yang saya tangkap dari sejarawan Yahudi siapa namanya saya lupa. Lalu nah, politik pendidikan yang dimaksud politik pendidikan adalah termanifestasinya dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Namun, kalau kita sandingkan hari ini, kalau kita sandingkan hari ini, politik yang membahas pendidikan sepenuhnya belum berpihak pada pendidikan. Karena kenapa? Kebetulan waktu pagi saya diskusi dengan Pak Abbas masalah ini, Pak. Ternyata hari ini eh, anggaran pendidikan untuk kedinasan pendidikan itu lebih besar daripada pendidikannya sendiri. Kalau tidak salah, anggaran untuk kedinasan pendidikan itu 102,7 triliun, sedangkan untuk pendidikannya hanya 90 triliun lebih saja. Artinya di sini ada kejumlahan yang sangat tinggi, sehingga
kegiatan-kegiatan yang berada di bawah tidak maksimal. Kalau misalkan kita ingin pendidikan kita maju, maka kita harus rubah, harus tata kembali di dalam sistem pendidikannya. Bukan sistem pendidikan, sistem politiknya. Karena politik sendiri yang mengatur segala sesuatu. Dan waktu pagi juga saya mendengar mendengar podcast Rocky Gerung. Eh, Pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dari negara-negara lain kalau kalau rekrutmen lalu kualifikasi pendidikannya harus setara dengan kedokteran. Apa maksudnya harus setara dengan kedokteran? Seleksi masuknya harus lebih diperketat, kualifikasi harus diperketat, lalu tahapan pemikirannya harus diperketat sehingga ada trust kepercayaan dari masyarakat untuk pendidikan sendiri. Maka pendidikan itu akan bisa lebih maju. Nah, lalu bagaimana dari sisi politik? Lagi-lagi, karena politik ini yang memegang semua elemen, baik dari api, udara, tanah, dan air, mungkin ya bahasanya, ini lebih lebih seharusnya lebih concern pada pendidikan. Meskipun di undang-undang kita bahwa anggaran pendidikan harus 20%, tapi pada nyatanya kesejahteraan guru, kesejahteraan pendidik itu masih kurang layak jika disandingkan dengan profesi yang lain. Apalagi profesi setingkat seperti itu, termasuk juga mungkin para dosen juga. Nah, sehingga harusnya politik itu harus bisa merubah, mengarahkan pendidikan untuk yang lebih baik. Yang kedua, mungkin kalau kita masih berbicara politik, Pak, dari segi kurikulum, karena di sini politik pendidikan adalah manifestasinya, maka kalau kita berbicara dari sisi kurikulum, jangan dirubahlah kurikulumnya sebelum semua tenaga pendidik menguasai kurikulum tersebut. Karena menurut penelitian, ketika si pendidik diberikan pelatihan secara kontinu, secara terus-menerus, setidaknya butuh 7 tahun untuk menguasai kurikulum. Kalau misalkan itu tidak diberikan pelatihan dan pendidikan secara tidak kontinu, maka butuh 10 tahun lebih. Sedangkan hari ini setiap politiknya berganti, kurikulumnya berganti. Maka di sini harus ditekankan kurikulum itu harus sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan zaman dulu seperti itu. Karena kalau kita berbicara politik pendidikan. Nah, politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Sepintas, mungkin cita-cita ini sudah berjalan. Kenapa sudah berjalan? Pertama, sekolah negeri yang ada di seluruh Indonesia itu sudah digratiskan, artinya sudah berpihak pada rakyat kecil atau miskin, terkecuali ada oknum yang meminta bayaran. Kayak kemarin Pak di daerah Provinsi Banten Pak di salah satu sekolah SMP-nya ada kepala sekolah yang bukan mengajukan yang meminta biaya tambahan sebesar 2.200.000 itu harus dibayarkan melalui rekening pribadinya, harus masuk ke rekening pribadinya. Artinya itu adalah salah satu oknum yang merusak politik pendidikan ini karena tujuannya adalah untuk masyarakat kecil dan miskin. Yang kedua, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto sudah meluncurkan program sekolah rakyat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial itu sudah mengakomodir eh, masyarakat yang terdata di DTKS, masyarakat yang terdata di Keluarga Harapan untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak. Sebenarnya sedikit blunder juga karena kita di Indonesia ini ada sekolah satap ya. Sekolah satap itu sekolah yang masih bergabung dengan SD dan SMP seperti itu. Lalu lalu presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu oleh Ibu Desi, oleh Ibu Desi. Ibu Desi sudah standby.
Ibu Desi. Apa Bu Ainun? Bu Ainun? Oke, Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Hendra. Oh, ada Bu Desi. Oke. Ya, mohon maaf tadi pindah lokasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatannya. Ya, izin melanjutkan pemaparan Bapak Ibu mengenai multikultural di dalam politik pendidikan di sini ya. Multikultural sebuah konsep untuk pembangunan kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnik, agama, ras, budaya, dan bahasa. Dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak kelompok minoritas. Izin di sini dalam pendidikan politik multikultural. Di sini boleh dilanjut Pak di slide berikutnya. Oke. Politik pendidikan multikultural. Di sini kebijakan pemerintah suatu negara pada bidang pendidikan yang berupa peraturan perundang-undangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Nah, di sini Bapak Ibu mengenai politik pendidikan yang terjadi ya di suatu negara dalam politik multikultural dalam pendidikan ini adalah sebuah upaya pemerintah dan sekolah dalam mengakui, menghargai, merayakan perbedaan budaya di dalam proses pendidikan. Di sini memiliki tujuan membangun sikap saling menghormati antar budaya, mengajarkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, mempersiapkan siswa menjadi warga negara dunia global atau citizen yang peka terhadap keberagaman. Contohnya misalkan di sekolah dengan mengadakan peringatan Hari Kartini dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, festival budaya sekolah, siswa menampilkan tarian, lagu atau kuliner khas daerahnya, membahas tokoh-tokoh nasional dalam berbagai suku dalam mata pelajaran sejarah untuk menunjukkan bahwa pahlawan berasal dari berbagai latar belakang budaya. Atau bisa dilakukan dengan diskusi kelas tentang isu toleransi dan berkeberagaman. Misal, membahas konflik sosial dan cara penyampaian secara damai. Nah, di sini ada hubungannya, hubungan politik pendidikan dan multikultural. Politik pendidikan menyediakan aturan, kurikulum, kebijakan untuk mendukung keberagaman. Nah, pendidikan multikultural adalah implementasinya nyata di sekolah dalam bentuk kegiatan belajar yang menghargai keberagaman budaya. Contohnya kurikulum merdeka, ini politik pendidikan ya yang sebelumnya. Nah, diimplementasikan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema keberagaman atau pendidikan multikultural itu sendiri. Itu gambaran sederhananya seperti ini, pendidikan tas budaya dalam perspektif politik ini berarti pendidikan yang diatur oleh kebijakan negara untuk membangun masyarakat yang menghargai perbedaan setiap budaya. Jadi politik pendidikan itu fokusnya pada kebijakan aturan, politik multikultural fokus pada penghargaan terhadap keberagaman dalam praktik pendidikan. Itu penjelasan dari saya. Mangga selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ainun. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Desi untuk penjelasannya. Yang selanjutnya pembahasan ini akan disampaikan langsung untuk memberikan kesimpulan oleh Ibu Ainun. Ibu Ainun sudah siap atau sudah ready? Ready, Pak. Oke, siap. Dipersilakan untuk menyimpulkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Selanjutnya adalah kesimpulan peran politik dalam meningkatkan kualitas pendidikan multikultural sangat penting dan strategis. Politik pendidikan harus mampu menciptakan kebijakan yang mendukung keberagaman kultur, agama, ras, dan budaya, serta memastikan hak-hak semua warga negara terpenuhi tanpa diskriminasi. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar-pilar kebangsaan,
Maka pembangunan pendidikan Indonesia harus menanamkan nilai-nilai patriotisme untuk membela NKRI dan menanamkan nilai-nilai toleransi berbasis perdamaian dan kerukunan yang diamalkan dalam bentuk kesolehan sosial. Di samping itu, Indonesia kaya sumber daya manusia, natural, kultural, dan sosial. Oleh karena itu, arah politik pendidikan Indonesia harus mengindonesia yang membangun pendidikan dengan benar-benar mendasarkan pada kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Sekian kesimpulan dan presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan kembali ke Pak Hendra. Oke, terima kasih. Itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Ainun. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditambahkan untuk pembahasan pendidikan lintas budaya ya. Karena sengaja kami ngerangkum secara singkat biar ada diskusi yang lebih panjang seperti itu. Bukan bukan sistem tanya jawab, tapi lebih ke arah diskusi. Karena dengan diskusi maka pendidikan lintas budaya ini akan terjawab seperti itu. Ayo. Oke, Pak Takroni, dipersilakan. Terima kasih Pak Hendra. Izin bertanya, bagaimana pendidikan multikultural dapat membantu mengurangi kesenjangan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan? Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama, Pak Takroni. Bu, nanti Bu Ainun tolong dicatat ya pertanyaannya biar nanti diskusinya kita lebih enak. Bu Ainun. Siap, Pak. Di kolom obrolan juga sudah ada, Pak. Oke, siap. Dan selanjutnya dari Bu Neng, Siti Laila Sari dipersilahkan. Terima kasih Pak Hendra. Pertanyaannya simpel saja. Kita menyikapi Hmm. negara kita adalah negara politik ya. Setiap Hmm. bergantinya penguasa maka secara otomatis akan terjadi regulasi. Misalnya kita di bidang pendidikan, kita memiliki menteri baru dengan banyaknya mengeluarkan perubahan atau peraturan-peraturan yang kita rasakan sebagai pendidik begitu banyaknya dari mulai Permen nomor 11, nomor 13 yang terbaru dengan jadwal menghilangkan kelima dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, coba jelaskan bagaimana pendidikan lintas budaya dapat menjadi alat perjuangan identitas yang mendukung keberagaman, walaupun kita berada di negara politik. Terima kasih, Pak Hendra, atas waktunya. Sama-sama Ibu. Gimana Bu Ainun dan Bu Desi mau dijawab dulu apakah gimana? Boleh Pak Hendra mau jawab pertanyaan dari Bu Neng? Oke, silakan Bu Ainun. Tadi kan Bu Neng nanya, Indonesia adalah negara politik ketika berganti penguasa, maka otomatis akan terjadi regulasi. Misal di bidang pendidikan, jelaskan bagaimana pendidikan lintas budaya dapat menjadi alat perjuangan identitas yang mendukung keberagaman. Jawaban dari saya, pendidikan lintas budaya dapat menjadi alat perjuangan identitas yang mendukung keberagaman di Indonesia, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi akibat pergantian penguasa, dengan memasukkan nilai-nilai budaya dari berbagai daerah ke dalam kurikulum. Pendidikan dapat memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman, serta mencegah terjadinya dominasi budaya tertentu. Seperti Indonesia ini kan sebagai negara dengan berbagai suku, agama, dan budaya, seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Perubahan kebijakan pendidikan juga mengakibatkan pergantian penguasa dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, perubahan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada dari sebelumnya. Namun di sisi lain, perubahan ini juga bisa mengarah pada dominasi satu budaya tertentu dan mengabaikan keberagaman yang ada. Jadi, pendidikan lintas budaya hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Itu aja sih Bu Neng jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ainun. Sedikit menambahkan juga ya. Eh,
Apa saja? Saya tadi mengingat pernyataan Pak Ruslan bahwa anak saya pun katanya ketika berbicara bahasa daerah sudah tidak make sense, apa bahasanya? Tidak tidak gaul lagi gitu. Memang betul, tapi Betul, Pak. dari tapi ketika berbicara dari sisi pendidikan bahwa hari ini karena kita sudah menganut sistem DOB, daerah otonomi, maka setiap daerah memiliki apa namanya budaya yang diterapkan di dunia pendidikannya masing-masing, terutama di hari Kamis dan Jumat atau Rabu Kamis lah, tergantung kebijakan daerah. Di mana setiap siswa diwajibkan untuk memakai batik daerah dan dewan gurunya harus menggunakan batik daerah. Kalau misalkan dari saya di Baduy, kami untuk meningkatkan budaya, kami harus menggunakan baju pangsi. Baju pangsi itu baju tradisional Baduy, harus harus digunakan itu untuk memperkenalkan budaya pada generasi yang akan datang. Dan dari udengnya pun kita punya Romar Baduy. Romar Baduy ini menjadi identitas bahwa kami tidak memandang etnis, tidak memandang identitas baik itu rasnya apa, agamanya apa, sukunya apa. Ketika dia masuk di Kabupaten Lebak, dia harus menerima seperti itu. Maka eh, pendidikan pendidikan lintas budaya menjadi alat perjuangan identitas itu sangat sangat betul, karena tadi kita punya identitas yang harus diperjuangkan baik dari segi pendidikan maupun di luar pendidikan. Di setiap daerah pun ada yang namanya mulok ya, muatan lokal ya. Muatan lokal kalau di kita itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu selalu diajarkan. Karena kenapa? Itu untuk menjadi identitas kami, bangsa Indonesia yang bersuku Sunda seperti itu. Itu untuk tambahannya. Mungkin Bu Desi punya tambahan jawaban untuk pertanyaan Bu Neng ini. Eh, baik, sedikit saja Pak Hendra dan Bu Ainun, gambaran gimana peran kita ya sebagai guru atau sebagai pelaksana pendidikan itu sendiri menghadapi dinamika pergantian pemerintahan di politik ya di politik. Otomatis saat pemimpinnya baru, eh, kenapa harus berganti gitu ya? Jika memang sebelumnya sudah dirasa bagus dan sesuai. Nah, mungkin di sini kita bisa pakai sudut pandang ya, sudut pandang sebagai pemerintah ya. Mungkin mereka menganalisis atau mereka mengkaji ulang apa kekurangan, apa perbedaan atau apa yang harus disempurnakan dari sistem sebelumnya ya. Sehingga eh, pasti ada yang kurang atau pasti ada yang harus disempurnakan. Nah, penyesuaian itulah yang akan menjadi suatu perubahan di sistem pendidikan itu sendiri ya, untuk membuat sistem pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau peserta didik itu sendiri. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pelaku pendidikan ya di sini, sebagai guru, sebagai pelaksana pendidikan, bahkan mungkin siswa ya, belum tuntas apa yang kita pelajari kurang lebih di pemerintahan sebelumnya, kurikulum merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak, belum tuntas udah ada pemerintahan atau sistem politik pendidikan baru. Nah, karena kita hanya pelaksana, maka ya mau tidak mau kita mengikuti kebijakan tersebut, kita patuhi, kita ambil bagian-bagian mana yang menjadi pesan penting yang bisa diterapkan di pendidikan atau lingkungan pendidikan kita itu sendiri, Bapak Ibu. Ini imbasnya apa atau dampaknya apa? Pasti setiap kebijakan, setiap proses apa yang disajikan oleh pemerintah itu ada pesan tersendiri atau ada ilmu yang memang berbeda. Kita mengikuti saja terhadap perkembangan-perkembangan itu, karena perubahan itu pasti, karena sesuatu hal yang memang berbeda itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Hendra. Oke, terima kasih Bu Desi. Izin menjawab pertanyaan
Ya, presensi dulu, Pak. Presensi dulu Pak Hendra. Ya, oke. Ya. Piska Priyanti. Hadir Bapak. Oke. Ini Fitriana. Hadir Pak. Ya. Novia Kristiani. Hadir Pak. Oke. Windy Triafiti. Hadir Pak. Ya. Hendra. Hadir, Pak. Ya. Ana Usmawatimah. Hadir Pak, hadir. Ya. Asriati keluar ya? Ya, Pak. Selamat Sabandi. Selamat. Gak ada ya? Muhammad Reza Ananda. Hadir. Hadir, Pak Reza. Ya. Alfida Eka Sapitri. Hadir Bapak. Ya. Aat Mauludin. Gak hadir ya, Aat ya. Siti Kursia. Hadir Bapak. Oke. Hadir. Udah. Indria Ramayanti. Hadir Pak, hadir. Sate sapi ya? Siapa? Kami. Kenapa? Royalti. Itu selanjutnya siapa itu? Selamat Raharjo. Itu Selamat Raharjo siapa? Tadi saya belum dipanggil ya, Pak. Tadi los. Bukan, itu Selamat Raharjo siapa? Selamat Sabandi. Selamat Raharjo, Pak. Hah? Itu Selamat Raharjo. Bapak. Oh, ada dia. Absen udah. Pipi. Ya, Pipi. Siapa Pak? Suaranya nggak jelas. Hadir Pak, hadir. Ya, mungkin saya doubling nih. Hadir Pak Vivi. Suaranya, Pak. Timut. Barino. Suaranya Pak. Suaranya. Hadir, Pak. Diastari. Hadir Pak, hadir. Ya. Indri Rena. Indri. Indri sakit, Pak. Sakit, Pak. Hah? Sakit Pak. Sakit, Pak. Sakit Pak, izin. Ya. Eva Rodiani Asgustina. Hadir Pak. Ya. Julia Harganti. Julia nggak hadir ya? Hadir Muhammad. Bapak. Hadir Pak tadi hadir. Bapak Julia hadir. Kenapa tadi dipanggilin? Kelek. Ya. Muhammad Riki Adrian. Hadir Pak, hadir. Mana Rifki? Hadir Pak. Hadir. Ya. Reno Hadir Setioji. Pak. Hadir. Yang akan dikeluarkan sama Bu Haji Aminah tapi kudu dibahas-bahas dia gitu naon heula we gitu medikna teh alhamdulillah gitu keluar oke enggak diomongkeun. Erik. Hadir Pak, hadir. Iya, saya panggil. Laksana Asliansa. Hadir, Pak. Hadir. Neng Siti Laila Sari. Neng. Hadir Pak. Ya. Nur Istiqomah. Hadir Pak. Hadir. Ya. Dia Priani. Hadir Bapak. Ya. Muhammad Ruslan. Hadir, Pak. Ya. Rizky Hadir. Haryani.
Rizky. Hadir, Rizky hadir, Pak. Ya. Sevilia Lesti. Hadir, Pak. Ya. Takroni. Hadir, Pak. Ya. Hendrikus Rolando. Hadir Pak, hadir. Ya. Abbas keluar. Selamat Raharjo. Selamat. Hadir. Ya. Hadir, Pak. Ya, sudah. Aldira Rahman. Hadir. Wida Herlina. Wida. Hadir, Pak. Ya. Ainun Nur Amalia. Ainun. Hadir. Ya. Dadi Ardiansa. Hadir, Pak. Mula Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Hadir. Sudah. Sinta Lestari. Hadir, Pak. Ya. Desi Aprianti. Hadir, Pak. Ya. Tri Susilawati. Keluar ya. Siti Jura. Nggak ada ya. Denny Nurdiana. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Sudah. Demikian materi hari ini. Demikian mungkin minggu depan satu kali lagi. Selamat Sabandi hadir, Pak. Tadi habis dari WC, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Selamat Sabandi tadi hadir ya, Pak? Saya hadir, Pak. Ya, tadi saya panggil 3 kali. Habis nggak ada. dari kamar mandi, Pak. Yang nggak boleh begitu. Maaf, Pak. Sama, Pak. Tadi lagi ke toilet, Pak. Ya, kamu pergi lain kan tadi saya bilang habis ini ada presensi, kamu harusnya sebentar dulu gitu. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Jangan diulangi lagi ya. Siap, Udah Pak. saya simpan masalahnya. Siap. Hadir ya, Pak. Selamat Sabandi, Pak. Demikian. Selamat Maulidin, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, kamu jadi catatan aja selamat. Ya, Pak. Ya, jadi catatan aja. Siap, Pak. Ya. Mohon maaf, Bapak. Ya. Demikian mata pelajaran hari ini. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.